Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tadi ada disinggung terkait yang perusahaan, karena di perusahaan kita juga ada sistem asuransi yang tidak bisa ada pilihan, udah pasti dipotong preminya dari gaji setiap bulan. Nah, ketika itu untuk asuransi kesehatan, Ustaz. Nah, jadi kalau yang pertama pertanyaan saya, kalau memang terjadi kecelakaan atau sakit bagi karyawan, apakah itu boleh kita gunakan? Dan jika tidak kita gunakan, nanti bagaimana metodenya, Ustaz? Seperti itu. Kalau Dan yang pertanyaan pertama, apakah boleh kita gunakan? Ya. Atau yang kedua, kalau apa? kalau yang tadi pertanyaan cuma satu, Ustaz. Jadi bolehkah kita menggunakannya kalau ternyata memang kita jelas-jelas sakit seperti itu. Dan yang kedua pertanyaan saya, bagaimana hukumnya asuransi yang dibebankan kepada jamaah umroh seperti itu, Ustaz. Asuransi ketika selama perjalanan jika ada kecelakaan. Iya. Oke. Ya. Jazakumullah. Jazakallah khair. Nah, sama kita sudah katakan tadi bahwa pemerintah, karena penting bagi kita untuk mengetahui kesehatan ini, ya. Jadi kesehatan itu sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok kita, seperti kebutuhan pokok makanan, tempat tinggal, pakaian. Kalau dahulu para ulama kesehatan ini tidak menjadikan kebutuhan pokok. Artinya apa? Seorang suami kewajibannya pada istri dahulu itu hanya apa? Beri makan, beri pakaian, beri tempat tinggal. Kalau sekarang ditambah lagi memberikan kesehatan. Kalau dulu tidak. Nah, bisa kita lihat perkataan para ulama. Kalau dahulu, kenapa tidak wajib suami memberikan kesehatan kepada istri dan anak-anaknya? Karena dahulu masalah kesehatan ini tidak seperti zaman kita sekarang. Dulu orang hidupnya sehat, makanannya tidak banyak tercemar dengan hal-hal yang berbahaya. Orang hanya makan dari alami dan itu sesuai dengan bentuk tubuh kita. Dan kalaupun terjadi sakit dahulu, yang mengerti masalah kesehatan itu wanita. Kita ketahui bahwa Rasulullah SAW sakit, siapa yang merawat? Ummumin Aisyah. Jadi dahulu kalau ada suami sakit, ada anak sakit, dirawat oleh ibunya, istrinya. Ummu Salamah pernah masak ramuan obat. Ditanya Nabi, apa itu? Khamar. Untuk apa? Untuk obat. Nah di sini maka Nabi mengatakan, sungguhnya khamar itu bukanlah obat tapi dia penyakit. Ya, jadi innallaha lam yaj'alu syifaakum fi ma harrama 'alaikum. Allah tidak menjadikan obat kalian dari hal yang diharamkan. Maka dilarang oleh Nabi. Tapi yang penting di sini kita lihat bahwa Ummu Salamah masak obat untuk keluarganya. Jadi dahulu pengobatan itu ya alami dan yang mengetahui adalah para wanita. Sehingga dulu tidak wajib. Tapi sekarang para ulama mengatakan wajib suami memberikan pada istri dan anaknya pengobatan. Kenapa? Karena istri-istri sekarang tidak bisa ngobatin suami lagi. Kenapa? Penyakit itu sudah berkembang dengan berkembangnya makanan. Sehingga tidak masih kurang ampuh kalau obatnya hanya obat tradisional. Ya penyakitnya sudah berkembang, obatnya juga sudah dikembangkan dan bahkan sengaja dibikin penyakit. Ya, supaya obatnya laku. Mereka menemukan penyakit, mereka juga menemukan penawarnya, mereka sebarkan penyakit supaya apa? Laku penawarnya ini dijual di mana-mana dan itu juga ya bentuk orang-orang yang mencari kekayaan di dunia ini. Sehingga apa? Penyakit itu mahal, pengobatan mahal sekarang. Sehingga para ulama mengatakan ketika orang istri sakit, anak sakit, masih bisa makan atau tidak? Makan itu kebutuhan pokok. Nah, kalau tidak terpenuhi kebutuhan pokok, kecuali mengobati penyakitnya, maka berarti mengobati istri adalah wajib. Karena dengan begitu dia bisa
menikmati, bisa mendapatkan makanan pokok, ya kebutuhan pokok. Sehingga wajib sekarang para ulama mengatakan suami memberikan layanan kesehatan. Nah, kalau sudah diwajibkan dan kewajiban ini tidak bisa kita penuhi kecuali dengan sesuatu, misalkan suami ya sakit istrinya tidak bisa dia mengobati, tapi kalau di asuransi bisa misalkan. Kenapa? Asuransi kan bayarnya cicilan-cicilan dikit-dikit kan. Nah, begitu sesar apa sesar? Sesar berapa? 15 juta. Nah, itu akan diperkirakan nanti akan sesar kan. Nah, sekarang bayarnya hanya 100.000. Nah, melahirkan, nah bisa terbantu dan kebutuhan nyawa dan kebutuhan itu ada sesuatu yang pokok sehingga dibolehkan ya para ulama. Nah, intinya jadi inti dari pernyataan saya tadi, pengobatan itu sekarang adalah kebutuhan pokok. Kita rentan terkena penyakit dengan keadaan di zaman kita sekarang ini. Nah, di antara bentuk layanan pemerintah kepada rakyatnya, mewajibkan setiap perusahaan harus memberikan layanan kesehatan kepada para pekerjanya. Ya, diwajibkan perusahaan-perusahaan tersebut harus mendaftarkan pekerjaannya karena pengobatan itu mahal dan kerjanya harus mendapatkan layanan yang pokok tadi untuk memenuhi kebutuhan dia dan keluarganya. Nah, maka ya hukumnya boleh kita mendapatkan layanan kesehatan tadi. Dan ternyata perusahaan kita tidak mampu bayar seluruhnya, dia hanya potong gaji saja, separuh dari perusahaan, separuh dari gaji kita. Nah, pertanyaannya, Ustadz, bolehkah kita begitu ternyata sakit ya menerima jasa kesehatan? Boleh, dibolehkan menerima kesehatannya. Kemudian ya pendapat kehati-hatian tadi, karena kita yang membayar gaji kita dipotong ya, maka kalau kita punya uang yang lain ya, maka ya tapi ini sudah di cover oleh ini kan oleh perusahaannya, maka semuanya halal berarti bagi kita separuhnya. Tapi pertanyaannya itu yang mana jumlah yang dibayarkan perusahaan yang kita itu masih kalah besar dengan biaya pengobatan begitu ya. Halal nggak kita untuk mendapatkan layanan tambahan dari pihak asuransi itu? Ya lihat keadaan kita ya. Kalau keadaan kita mampu, ya kita katakan biar saya yang bayar sisanya. Dan tapi perusahaan asuransi nggak mau mengatakan ini memang sudah tanggung jawab kami, maka kita keluarkan pada fakir miskin. Ya, kita berikan nilai yang dibayarkan tadi. Kalau kita memiliki uang yang banyak. Ya. Tapi kalau kita memang tidak memiliki uang, ya halal semuanya. Kita fakir miskin. Ya, makanya halal. Jelas? Ada yang kedua tadi? Nah, sama tadi umroh itu juga ya. Umroh itu kasusnya sudah saya jelaskan dari tadi, maka kesehatan itu sangat penting dan itu juga banyak kejadian ya, kejadian misalkan jamaah umroh itu begitu dari berangkat di sini sehat. Begitu sampai di sana sakit dan sakitnya butuh biaya ratusan juta. Ya, ratusan juta. Misalkan jamaah yang asma ya, juga ada jantungnya. Berumroh di musim dingin, tiba-tiba di sana jantungnya kambuh, asmanya kambuh. Kemudian dirawat. Kalau rawat biasa itu ratusan juta. Ya, tetapi ini hanya bayar asuransi sedikit saja. Maka itu termasuk yang darurat, ya, maka dibolehkan. Dan itu apalagi sudah diwajibkan pemerintah. Maka kalau sudah wajibkan ya tidak ada pilihan, dia halal. Boleh hukumnya. Allah taala alam.